Halo saudara-saudara sekalian, selamat sore. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Output dan Input Rantai Pasok Tembakau bagi Masyarakat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, langkah-langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, dengan saya sendiri, Egyanina Brutarigan dengan NIM akhir 068 dan rekan saya Tiflatul Kamiliah dengan NIM akhir 078 dan rekan saya Devi Prayuga dengan NIM 045. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan kepada masyarakat di sini tentang pembahasan kita hari ini. Nah, pembahasan kita di sini ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan yang akan dibahas oleh saya sendiri, dan yang kedua adalah isi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Tiflatul Kamiliah, dan penutup akan dijelaskan oleh rekan saya Devi Prayuga. Nah, langkah awal adalah kita membahas tentang pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita akan membahas tentang apa sih itu tanaman tembakau dan kenapa kami mengambil topik tanaman tembakau. Nah, saudara sekalian pasti bingung kan kenapa kami mengambil topik tanaman tembakau. Nah, tanaman tembakau ini sendiri adalah tanaman paling banyak di masyarakat. Dan jika kita bisa memproduksi tanaman ini, kemungkinan tanaman ini akan menghasilkan prospek kerja baru bagi masyarakat. Nah, itu alasan kami mengapa mengambil tanaman tembakau sebagai topik kami di sini. Nah, tanaman tembakau ini memiliki 5 daerah terbanyak yang akan dijelaskan di bagian pembahasan. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan garis-garis besar apa yang kita bahas hari ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Akan dijelaskan lebih jelas oleh rekan saya Tiflatul Kamiliah di bagian pembahasan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil terbaik tembakau di dunia. Tembakau terbaik di dunia dihasilkan di negeri kita tercinta ini. Ada sekitar kurang lebih 17 provinsi penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Salah satunya yaitu Kota Jember, di mana kota ini kita dapat menemukan berbagai macam jenis tembakau. Usut punya usut, kali ini saya akan mendatangi salah satu tempat di daerah saya yang cukup mumpuni dalam hal tembakau ini, yaitu daerah Kertosari, tepatnya di kebun tembakau yang mereka miliki. Sebagaimana yang kita ketahui, ternyata di balik satu batang rokok terdapat jutaan bahkan ribuan orang yang menggantungkan nasib hidupnya. Tak hanya itu, mereka siang malam bekerja hanya untuk menghidupi keluarganya. Di tempat ini, saya banyak sekali menemukan jenis-jenis tembakau yang sedang mereka kelola. Ada jenis atau tipe dari tembakau jenis cerutu, sigaret, Forstenlinden, dan masih banyak lagi. Tak terbayang bagaimana jika seandainya rokok dihentikan di Indonesia. Apakah kehidupan mereka akan makmur dan sejahtera kembali? Wallahu a'lam. So, pasti tetap semangat ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang mencari nafkah. Untuk kali ini, pada slide ini merupakan tempat di mana dari jenis-jenis tembakau tadi dikumpulkan. Nah, inilah tempatnya. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know that. Sebagaimana yang kita tahu, banyak yang bilang tembakau itu merupakan pemberian dari Sunan Kudus, dari Ki Ageng Temanggung dari Madura, bahkan relief Candi Borobudur juga menjelaskan sejarah awal datangnya tembakau sampai ke Indonesia. Namun, tak dapat dipungkiri, mau dikaji dari segi manapun, tembakau tetap datang ke Indonesia sebelum datangnya tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda, yaitu sekitar 8 abad sebelum Masehi. Untuk view-nya saya rasa saya cukupkan sampai sini ya. Untuk step selanjutnya saya akan membahas mengenai
Dampak cukai rokok yang sangat melonjak tinggi pada pemasukan Indonesia. Jenis sigaret Data putih yang kami mesin peroleh golongan sebagai 2A berikut. naik 16,5%, dan untuk rokok jenis sigaret putih mesin 2B akan naik sebesar 18,1%. Sementara untuk sigaret mesin kretek golongan 1 naik 16,9%, dan sigaret mesin kretek 2A naik 13,8%, dan sigaret kretek mesin 2B naik 15,4%. Sri Mulyani menyebutkan dengan kenaikan cukai ini harga rokok akan naik sekitar 13,7 hingga 14%. Dan kebijakan ini adalah merupakan komitmen kita untuk terus berupaya menyeimbangkan berbagai aspek dari cukai hasil tembakau ini. Pertama adalah mengendalikan konsumsi dari produk hasil tembakau. Di sini fokusnya adalah pada masalah kesehatan, dampak kesehatan dari konsumsi cukai hasil tembakau tersebut atau rokok dalam hal ini. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi penelitian kami dengan topik output dan input rantai pasok tembakau bagi kehidupan. Tembakau merupakan tanaman yang daunnya sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok. Karena tanaman tembakau sendiri mempunyai nikotin yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Tanaman tembakau selain digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok, juga digunakan sebagai bahan baku pestisida dan juga bahan baku obat-obatan. Pengembangan dari tembakau sendiri menjadi ladang penghasilan bagi masyarakat desa dan juga petani tembakau. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa teknik kimia dapat berperan membantu mengembangkan ide-ide baru dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas tembakau itu sendiri. Kemudian kita mensosialisasikannya kepada masyarakat desa dan juga petani tembakau agar dapat direalisasikan ide-ide tersebut. Sekian pemaparan kesimpulan dari topik penelitian kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk kedua rekan saya, Tiflatul Kamiliah dan Devi Prayuga, yang telah menjelaskan topik kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah penjelasan tentang tanaman tembakau dari kelompok 2. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih.